Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang pertolongan Allah kepadanya. Ma min abdin zulima bimazlamah fayukti anha lillahi azza wa jal illa biha nasra. Ya. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman, lalu sebenarnya dia bisa membalas atas kezaliman itu atasnya. Oh, dia Pak dizalimi oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, diambil haknya oleh orang lain, dia bisa membalas. Dia bisa balas. Tapi dia tidak balas hanya karena dia memaafkan orang itu dan mengharap kepada Allah, maka Allah akan tolong dia pada hari kiamat. Allah akan menolongnya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi insyaallah Pak, ini satu rahmat bagi Allah yang bisa diberi kekuatan untuk bisa memaafkan. Sebab kadang di antara kita bisa membalas, ya, ada yang balas, tapi ada orang bisa balas dan saya bisa balas, tapi saya tidak bikin begitu karena pahala yang saya ambil. Maka Allah akan panggil nanti dari kiamat dengan diberikan pertolongan di sisi Allah SWT. Ya. Yang keempat, mengundang cinta Allah SWT. Ini ayat Al-Quran ini. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muslimin. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka lapang lepas dia. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang muhsin. Artinya ada di sini kemampuannya untuk memaafkan, Allah golongkan itu sebagai muhsin. Kemampuan memaafkan itu termasuk tingkat tinggi yang Allah golongkan di sini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Ada kitab yang saya ambil itu dan suka tadabburi, 40 kali kata yuhibbu dalam Al-Quran, 40 golongan orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya ini Pak, memaafkan orang itu termasuk golongan tingkat tinggi dicintai oleh Allah SWT. Mengundang cinta Pak Allah kalau kita bisa memberi maaf orang lain. Ternyata ibadah ini Pak bukan cuma fisik yang zahir, tapi ternyata ada ibadah tidak kelihatan tapi itu tinggi nilainya. Ibadah hati, ibadah qalb, ibadah tidak nampak Pak, memaafkan orang lain. Kita banyak membaca riwayat yang sahih bagaimana ahli surga itu bukan tahajudnya, bukan Qur'annya, bukan puasanya, bukan zakatnya Pak, tapi ada kemampuan hatinya mengelola. Dia maafkan orang lain. Dan itu ternyata ahli surga yang dijamin surga. Salatnya mungkin Pak, mungkin ada di antara jamaah ini salatnya biasa-biasa, puasanya biasa-biasa, sedekahnya biasa-biasa, tapi bisa jadi bapak ahli surga karena hatinya, hati pemaaf, bukan pendendam. Tapi maaf Pak, betapa banyak nanti hadis, zahirnya ibadahnya luar biasa, tapi hatinya busuk, maka Allah lempar dia dan hinakan dia di neraka. Maka jangan cuma fokus di ibadah zahir, tapi perhatikan Pak juga satu ibadah, tidak nampak, tidak kelihatan, tapi dalam timbangan Allah itu tinggi sekali, ibadah batin. Kalau bapak sebentar terbaring di rumah, sebelum bapak tidur mengatakan saya maafkan semua jamaah, saya maafkan seluruh hamba Allah, saya maafkan, Allah akan maafkan, itu luar biasa. Mungkin bapak tidak tahajud malam itu, lebih dahsyat daripada memaafkan orang. Apa juga gunanya kita hitam jidat kita sujud sampai kita ibadah semalam tapi busuk kita punya hati, ternyata benci sama kaum muslimin. Bisa jadi Pak ada di antara bapak ahli surga tidak kelihatan ibadahnya, hatinya yang suci. Salah satunya ditandai dengan
tidak pernah menyimpan marah dalam dirinya sehari. Maksud yang kelima, Allah memberikan pasangan istimewa pada hari kiamat. Ya. Man kazama ghaizan, barang siapa yang marah, yang mampu menundukkan marahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfizahu, sebenarnya dia bisa mampu membalas kejelekan kepada orang lain, tapi dia tidak balas itu, dia tundukkan itu. Da'ahu Allahu azza wa jalla, maka Allah akan memanggil nanti pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di atas seluruh makhluk pada saat itu, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu Allahu minal khuri'in masya. Allah akan panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, lalu orang itu dikasih mahkota, lalu Allah katakan, silakan kau memilih bidadari mana yang kamu suka. Bayangkan Pak, kalau nama tak disebut di hari kiamat, di seluruh makhluk pada hari itu, lalu Allah katakan, ku pilihkan engkau bidadari mana yang paling kau suka. Nah, hebat ini memaafkan. Nyata ibadah yang sangat luar biasa, Allah akan hargai di hari kiamat insyaallah. Ya. Kira dapat jaki bidadari nanti Pak? Insyaallah dapat jaki Pak. Ya. Ya. Kalau mau dapat bidadari nanti di hari kiamat, ya, tugas kita ini Pak, orang-orang dekat kita, karena terutama orang dekat itu Pak, kalau suami tentu istrinya, anak dengan orang tuanya, itu yang paling dekat yang bisa dituntut untuk diberi maaf Pak. Tetangga dengan tetangga, dan yang paling penting adalah jamaah, sesama jamaah. Bombay ini Pak, dipastikan Bombay itu yang paling sering ketemu. Kalau tidak pernah ketemu Pak, tidak ada ruangnya baku Bombay. Yang bisa ruang konflik berselisih itu clash, ada nafsu marah itu karena ketemu Ki. Jadi mengelola pertemuan ini penting supaya tidak menimbulkan permusuhan satu sama lain. Ada-ada saja Pak, ada-ada saja. Di masjid ikhtiar ini jangan dikira Pak, Bapak tiap hari sholat, Bapak tiap hari mengaji, tidak ada jaminan konflik batiniah itu tercabut. Nah, bisa jadi Bapak pulang dari masjid, baku gibah di luar tadi itu sudah konflik itu. Kadang-kadang Pak, kita tanpa sadar telah menggibah saudara kita sesama jamaah sendiri tanpa kita sadar.